Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogi Andriansyah dari kelompok 2 tugas ICT literasi pada semester 2. Saya memaparkan tugas kelompok kami yang akan saya sharingkan sebagai berikut. Nama kelompok 2 terdiri dari Ibu Asti Nuryani, saya sendiri Yogi Andriansyah, Bintang Cemerlang Yogastika, Mbak Windy Angelia, Pak Leroy, Pak Muhammad Asamsi, Westermia, dan Elisa Pertiwi. Kami memilih tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat. Pendahuluan, teknologi berasal dari kata bahasa Yunani artinya keahlian dan logi artinya pengetahuan. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis dan pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan kelangsungan bagi kenyamanan hidup manusia. Selama tahun ini menunjukkan perkembangan perubahan. Pada abad ke-20, istilah tersebut berkembang pesat dan mencakup berbagai cara, proses, ide, sedemikian perkasa atau mesin. Sampai pada pertengahan, teknologi didefinisikan dengan proses seperti cara atau aktivitas yang digunakan manusia untuk mengubah atau memanipulasi lingkungan. Dalam era digital, informasi adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di era manusia ini, manusia dapat mendapat informasi dengan mudah melalui teknologi informasi digital. Teknologi informasi adalah teknologi yang dapat menghasilkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Lingkup teknologi digital menjadi teknologi masukan, itu segala macam teknologi yang bisa mendigitalisasi informasi, misalnya keyboard atau scanner. Teknologi keluaran atau output adalah segala sesuatu yang bisa menampilkan informasi. Bagi contoh layar monitor. Perangkat lunaknya juga sebagai software. Teknologi penyimpanan dan media penyimpanan informasi seperti hard disk. Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang dapat menghubungkan manusia dalam jarak jauh. Seperti mesin ATM yang bisa mengambil uang tunai atau cash maupun media sosial. Kemudian mesin pemproses digital itu dikenal sebagai central processing unit. Kelebihan teknologi informasi digital sebagai berikut. Pertama, aksesibilitas data yang lebih tinggi. Jadi untuk menemukan suatu informasi, kita tidak perlu datang ke lokasi langsung atau membeli suatu buku. Tapi kita dengan mudah dan praktis didapatkan melalui internet, melalui jari-jari kita yang kita ketikkan di layar handphone atau mungkin di keyboard laptop atau komputer. Kemudian akses informasi memberikan dampak baik. Hemat waktu, hemat biaya, belum lagi informasi yang akses digital lebih hemat tempat. Karena satu laptop saja itu bisa menyimpan sebenarnya bisa ratusan buku, ratusan informasi atau beribu-ribu informasi yang ingin kita dapatkan tanpa harus menyediakan gudang di suatu rumah. Kemudian akses ini sangat berguna dalam berbagai sektor, terutama sektor bidang pendidikan. Kemudian keutuhan data dan transmisi. Jika menggunakan informasi analog berupa kertas, sebagai contoh ya, itu bisa menimbulkan kerentanan, kerusakan pada saat pengiriman. Bisa hilang satu halaman, bisa rusak, kena air, atau mungkin bisa sobek, sehingga informasi yang akan disampaikan tidak 100% sempurna. Namun, dengan di era digital, informasi akan tetap utuh. Misalnya pada saat pengiriman email, atau kita download atau upload suatu informasi. Minim biaya, dan juga menjamin keawetan juga bisa kita share, kita bagi informasi ke copy secara cepat.
Kelebihan lainnya adalah mendukung perkembangan ekonomi. Banyak informasi-informasi atau lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ya. Lapangan kerja tersedia banyak, dari profesi mulai desainer, grafis, aplikasi, website, programmer, data science, hingga influencer di media sosial. Informasi digital juga mendorong perkembangan usaha bisnis dalam bidang marketing. Selain kelebihan, teknologi informasi digital juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, kejahatan di internet. Berkembangnya teknologi informasi digital juga dibarengi dengan timbulnya banyak kejahatan internet yang biasa disebut dengan cybercrime. Kejahatan internet dapat terjadi dari mulai manipulasi data, ajaran-ajaran yang radikalisme, penyebaran kebencian, dan sebagainya. Yang seperti kita lihat dan kita ketahui di layar televisi kita ya. Pornografi, kebocoran data pribadi, akses yang dapat diretas, yang berujung pada penipuan, dan mungkin ada sampai beberapa yang sampai pembobolan rekening bank. Kemudian kesalahan data digitalisasi. Terkadang juga ada kesalahan, sehingga data yang didapatkan kadang kurang akurat. Kompleksitas penggunaan teknologi, informasi digital memang lebih praktis dan fleksibel, namun pembangunan sistemnya memiliki kompleksitas yang tinggi. Sistem informasi digital dibangun dengan rumit, menggunakan segala macam perangkat dan peralatan yang harus selalu dikembangkan. Kekurangan lainnya yaitu ketergantungan. Ketergantungan jadi bisa menimbulkan ketergantungan. Orang yang jadi, misalkan contoh games, orang akan tergantung kepada games. Banyak dampak-dampak yang kurang baik ketika seseorang menggunakan atau memperdayakan games ini secara berlebihan. Kemudian kekurangan lainnya adalah plagiarisme. Jadi dengan semakin cepat mudahnya teknologi itu di-share, orang bisa mudah dengan membajak film, lagu, atau yang tidak mencantumkan hak cipta, penggunaan sumbernya, penggunaan gambar tanpa izin, karena saking mudahnya informasi itu diakses. Kemudian kita belajar juga pemanfaatan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Tingkat TIK itu dapat diukur melalui jumlah orang yang menggunakan internet, ICT skills, bandwidth internasional, fixed broadband, internet traffic, mobile broadband. Jumlah pengguna internet Indonesia itu pada Januari 2021 kurang lebih sampai 200-an juta orang lebih. Di sini ada kenaikan 15,5% dibanding 2020. Kurang lebih 27 juta orang dalam 12 bulan terakhir. Nah, ini secara grafis terlihat perkembangannya. Ada yang menggunakan mobile phone paling banyak, kemudian smartphone mobile 16%, menggunakan laptop 74%, tablet, TV streaming, konsol game, smart home, smartwatch, atau wristband, atau perangkat virtual reality lainnya. Dalam satu hari saja, pengguna internet mulai 1 sampai 8 jam 50, jadi kurang lebih sampai 9 jaman. 2 jam 50 menit, belum dia nongkrong, membalas WA, atau membaca sambil menunggu waktu senggang ketika waktu sedang senggang menggunakan internet. Ketika 220 juta pengguna itu artinya Indonesia sudah tersentuh dengan berselancar dunia maya. Peningkatan tersebut perlu diimbangi pemahaman beraktivitas di ruang digital yang baik dan bijak. Penerapan TIK di masyarakat terkait dengan akses, bahwa akses TIK ini dapat digunakan dengan telepon rumah, telepon seluler, dengan internet. Juga diukur bisa, kalau dari rumah tangga berapa banyak yang memiliki komputer, berapa banyak rumah tangga yang punya akses internet, atau jumlah orang memiliki telepon seluler.
Untuk akses ukuran tingkat pembangunan teknologi informasi itu tidak dapat dipisahkan dari pembangunan akses. Ada suatu tolak ukur yaitu semakin tinggi nilai indeks itu menunjukkan potensi pembangunan TIK di suatu wilayah. Berdasarkan data BPS tahun 2018, untuk IP TIK Indonesia berada di 4,34 pada tahun 2016. Kalau 2016 masih 3,88. Meskipun sudah ada beberapa provinsi yang mencapai indeks di atas 5, seperti DKI Jakarta, Jogja, Sulawesi Selatan, namun dengan nilai 4,86 itu masih berada di bawah indeks nasional. Nah, dalam kondisi pandemi pada awal 2020 bulan Maret kurang lebih, itu menjadikan Indonesia mempunyai peringatan dini bagi Indonesia untuk memberikan akses jaringan internet yang merata. Karena aktivitas itu paling banyak dilakukan secara online. Adanya PPKM, pembatasan-pembatasan, terus adanya kekhawatiran jika keluar rumah. Kegiatan di mayoritas kan itu sebagai online dan ini memerlukan akses yang luas untuk mengakses internet sebagai informasi untuk bisnis, untuk belajar, dan untuk bekerja terutamanya. Pembangunan akses ini di Indonesia yang kita ketahui adalah memang dilakukan dan menjadi tugas dari Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun berdasarkan data yang kami punya dari tahun 2021, pagu sebesar 16,9 triliun, baru 11,1 triliun dilakukan pembangunan akses TIK. Pembangunannya berarti ada palaparing yang ditujukan untuk pemerataan akses layanan internet cepat di seluruh wilayah Indonesia. Ada 3 paket yaitu palaparing barat, tengah, dan timur. Yang kedua, memperbanyak BTS atau Base Transceiver Station. Ini penyediaan infrastrukturnya merupakan penyediaan menara jaringan seluler, khususnya di daerah 3T. Penyediaan jaringan seluler tidak bermain untuk memberikan layanan jaringan telekomunikasi dari 3T karena rendahnya permintaan pasar. Sehingga dari segi bisnis kurang menguntungkan untuk membangun infrastruktur BTS. Oleh karena itu, dalam rangka pemerintahan aksi pemerintah mengambil alih dan bertanggung jawab untuk menyediakan BTS di daerah 3T tersebut untuk melakukan pemerataan akses. Akses internet merupakan program penyediaan akses internet bagi masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, terutama pada titik lokasi fasilitas layanan publik, sekolah, pusat kesehatan masyarakat, balai latihan kerja, lintas batas negara, gitu. Dan pada masa COVID-19 ini, kecepatan dan keakuran informasi menjadi hal yang urgent dalam upaya pencegahan penanganan COVID-19. Di dalam tahun 2021 ditarget penyelesaian pembangunan itu 4.200 BTS. Palaparing tahun 2021 ditargetkan total jaringan sepanjang 12.229 km. Terus penyediaan BTS di tahun 2021 ditingkatkan sehingga menjadi penyokong ketersediaan akses internet terhadap masyarakat Indonesia. Dengan adanya upaya pembangunan berkesinambungan dalam akses TIK ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat dijangkau untuk mengakses internet. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, dapat dijangkau untuk hampir di semua lini adalah membutuhkan akses internet. Kemudian pengoptimalan penggunaan teknologi tingkatkan pelayanan publik yang disebut SDM. Kualitas pelayanan publik merupakan keberhasilan reformasi birokrasi juga menjadi barometer kepuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kedepannya perlu digunakan teknologi digital untuk lebih optimal dan lebih efisien dan responsif. Tujuan akhirnya yaitu adalah pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, contohnya misalkan dengan adanya pendirian
pelayanan publik atau MPP setiap kabupaten, SDM juga harus ditingkatkan sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih optimal ke depannya. Konsolidasi dan kolaborasi dan sinergi antara kementerian lembaga dan pemerintahan daerah lain serta dunia usaha harus senantiasa diperkuat agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdasar. Mungkin demikian paparan singkat mengenai penerapan teknologi informasi di masyarakat dari kelompok 2 kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.